Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Wisnu Aribo Proponegoro. Kali ini kita bicara tentang proses atau processing atau sistem unit. Kita mengenal dalam sistem unit adalah CPU, Control Processing Unit. Adalah merupakan tempat memproses instruksi-instruksi program. Saya ulang, CPU atau Central Processing Unit adalah merupakan tempat memproses instruksi-instruksi program, biasa disebut dengan mikroprosesor, yang terdiri dari yang pertama unit kendali atau control unit, yang kedua adalah unit arithmetica and logica atau arithmetica and logic unit atau yang disingkat dengan ALU. Yang ketiga adalah register. Unit kendali atau control unit. Bagian dari prosesor yang menafsirkan maksud dari instruksi yang diterima dari memori. Saya ulang, unit control adalah bagian dari prosesor yang menafsirkan maksud dari instruksi yang diterima dari memori. Kedua, menentukan langkah-langkah pelaksanaan. Yang ketiga, alat penyalur data. Itu adalah tugas dari unit kendali atau control unit. ALU atau arithmetical and logic unit. Yang pertama, bagian dari prosesor yang melakukan proses pengolahan. Yang kedua, melakukan proses aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi. Dan yang ketiga adalah melakukan proses logika. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sebagainya. Itu tugas dari ALU, Arithmetica and Logic Unit. Kita bicara piranti keluaran atau output device. Piranti keluaran atau output device adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil masukan data atau perintah pada komputer. Jadi dia akan mengolah keluaran yang berdasarkan dari masukan data yang diolah oleh komputer. Jenis piranti keluaran berdasarkan hasil keluaran piranti. Keluaran dapat digolongkan menjadi dua, yaitu soft copy dan hard copy. Soft copy adalah menghasilkan keluaran yang berupa tampilan pada monitor. Kalau hard copy adalah memberikan keluaran berupa bahan cetakan. Dapat berupa kertas, plastik transparansi, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah printer dan potlot. Ini contoh dari keluaran. Gitu. Ada monitor, ada printer, ada potlot, gitu. Ada CD. Monitor, berdasarkan teknologi pembuatan, monitor terbagi menjadi yang pertama CRT atau Cathode Ray Tube. Yang kedua, layar datar atau flat panel display. CRT adalah monitor CRT memiliki layar yang terbuat dari tabung hampa. Sama seperti TV, hal ini merupakan monitor
CRT memiliki ukuran relatif lebih besar dibandingkan LCD. Layar datar atau flat panel display dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah LCD, Liquid Crystal Display, IL, Electrolum, dan plasma, monitor plasma gas. Perbedaan monitor CRT dan LCD. Dari ukurannya, kalau monitor CRT dia lebih besar, warnanya sudah jauh, sudah mencapai jutaan jenis resolusi, dapat menampilkan berbagai varian resolusi, kecerahan gambar tidak masalah, sudut penglihatan memiliki sudut penglihatan yang besar, pemakaian daya dan emisi radiasi memiliki daya listrik yang besar, mengeluarkan emisi radiasi yang cukup besar juga, harga lebih murah. Kalau LCD dari ukuran fisiknya lebih ramping, warnanya ratusan hingga ribuan jenis. Resolusinya memiliki satu resolusi. Kecerahannya pancaran cahaya dilakukan dari belakang. Sudut penglihatan memiliki sudut penglihatan yang kecil. Pemakaian daya atau emisi radiasi hanya memerlukan daya listrik yang kecil, tidak mengeluarkan emisi radiasi yang berbahaya. Harga lebih murah. Printer. Printer adalah piranti yang biasa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Saya ulang, printer adalah piranti yang biasa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Berdasarkan teknologi cetakan, piranti printer biasanya dikelompokkan menjadi printer impact, printer thermal, printer inkjet, printer laser, printer multifungsi. Itu contoh pengelompokan printer berdasarkan piranti printer berdasarkan dikelompokkan. Pertama, printer impact. Piranti jenis ini sering juga disebut dengan hammer karena pencetakan dilakukan dengan memunculkan sekelompok pin jarum ke pita tinta. Jumlah pin yang ada berkisaran antara 9 hingga 24 pin. Mampu mencetak pada kertas rangkap, tidak dapat dilakukan oleh printer lain. Yang tidak dapat dilakukan oleh printer lain. Yang termasuk dalam kategori printer impact adalah dot matrix, Dishley Well, line print. Ini yang masuk dalam kategori impact atau hantaman. Printer thermal. Printer thermal merupakan printer terbaik bagi keluaran yang merupakan cetakan berwarna berkualitas tinggi. Saya ulang, printer thermal termasuk merupakan pilihan terbaik bagi keluaran yang merupakan cetakan berwarna berkualitas tinggi. Untuk dapat menghasilkan cetakan berwarna, memerlukan kertas berlapis lilin atau parafin. Printer yang mahal dan merupakan kertas yang mahal. Tetapi karena keindahan cetakannya banyak dipergunakan untuk mencetak foto, cover, dan lain-lainnya. Printer inkjet atau tinta bekerja dengan cara menyemprotkan atau menyemburkan tinta yang ada di dalam cartridge ke kertas. Harga printer ini lebih murah dibandingkan printer laser berkualitas kecepatan percetakannya lebih rendah. Dapat digunakan untuk mencetak kertas biasa atau slide. Laser, printer laser. Bekerja seperti mesin fotokopi,
menyemprotkan serbuk tinta dengan metode pencahayaan, dan kualitas hasil printer laser paling bagus. Harga printer dan serbuk tintanya juga paling mahal. Printer multifungsi. Jenis printer yang memiliki berbagai fungsi lainnya. Misalnya memiliki kemampuan mesin fotokopi, berfungsi sebagai scanner, kadang-kadang juga sebagai mesin fax. Itu yang dibilang dengan sebutan printer multifungsi. Demikian materi saya kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.